Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febriani, NIM 302-2020-037. Saya berasal dari kelas 3B Teknik Pertambangan Politeknik Negeri Ketapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bulldozer, di mana bulldozer ini merupakan salah satu alat berat yang sering kita temukan di lokasi yang berhubungan langsung dengan perpindahan material atau tanah pada suatu pekerjaan. Jadi bulldozer ini tuh memiliki daya dorong yang tinggi sehingga dia dapat meratakan tanah atau material. Berdasarkan alat geraknya, bulldozer ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada claw bulldozer. Claw bulldozer ini menggunakan roda rantai dan memiliki daya dorong yang lebih besar, terutama pada medan yang lunak. Jadi, claw bulldozer ini tidak hanya digunakan pada medan yang lunak, tetapi dia juga dapat digunakan di berbagai medan, seperti tanah berlumpur, medan yang kasar, keras, serta berbatu. Karena itu, bulldozer ini penggunaannya itu lebih fleksibel dan luas. Kemudian yang kedua ada wheel bulldozer. Wheel bulldozer ini menggunakan roda baret yang lebih lunak, sehingga dia dapat beroperasi tanpa merusak jalan pada saat digunakan di jalan raya. Kemudian kecepatan untuk bergerak dari job satu ke job site yang lainnya itu juga lebih besar. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari bulldozer. Yang pertama ada pembabatan. Jadi bulldozer ini digunakan untuk membersihkan lahan yang berupa semak, sisa penebangan pohon, gundukan tanah dan batu, dan lain sebagainya yang mengganggu di area kerja. Yang kedua yaitu ada merintis. Jadi bulldozer ini digunakan untuk membuat jalan, sehingga dapat mempermudah di jalan area kerja. Yang ketiga yaitu ada menggali dan mengangkut untuk jarak pendek. Jarak yang dapat ditempuh untuk bulldozer ini yaitu kurang lebih 200 meter. Jika bulldozer ini dipaksakan untuk melebihi jarak tersebut, maka dikhawatirkan dapat menyebabkan permasalahan lainnya. Kemudian yang keempat ada menyebarkan material, dan yang kelima ada menimbun material. Biasanya bulldozer ini dipakai untuk menimbun kembali bekas proyek galian seperti gorong-gorong, pondasi dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian dari bulldozer. Seperti yang dilihat pada gambar, nomor 1 yaitu adalah ripper. Bentuknya itu menyerupai cakar. Bagian ini digunakan untuk memecah tanah maupun batu. Yang nomor 2 yaitu adalah final drive. Final drive ini berfungsi mendistribusikan beban ke gigi-gigi dan mengangkut motor penggerak supaya menjauh dari suspensi. Tidak mengherankan jika final drive ini termasuk bagian bulldozer yang sering diganti. Nomor 3 yaitu kap atau kabin. Kabin ini termasuk bagian yang paling penting dari bulldozer, sebab disinilah sang operator bekerja untuk mengendalikan bulldozer ini. Kemudian yang keempat yaitu ada tracks dan tires, adalah istilah yang lazim dipakai pada alat berat. Tracks berarti roda yang memiliki rantai, sedangkan tires adalah ban baret. Keduanya sangat mempengaruhi bulldozer. Mana yang harus dipilih itu tergantung dari kebutuhan dari jenis pekerjaan. Selanjutnya yaitu nomor 5 ada engine. Engine ini adalah mesin yang digunakan pada bulldozer. Karena harus memindahkan material dalam jumlah yang banyak dan berat, jadi bulldozer ini memerlukan mesin yang bertenaga tinggi. Kemudian nomor 6 itu ada push frame. Push frame ini berperan penting saat memposisikan material untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Bagian ini bertanggung jawab dalam menggerakkan blade. Blade itu di nomor 7, di mana blade ini adalah pelat logam berat yang berada di bagian depan bulldozer. Fungsinya yaitu untuk mendorong, menggali, dan mengangkut material. Selanjutnya yaitu adalah produktivitas dari bulldozer. Yang pertama adalah waktu siklus. Rumus yang digunakan yaitu adalah CM sama dengan D per F dikali D per R ditambah Z, di mana CM itu adalah waktu siklus dalam menit, D itu jarak angkut dalam meter, F itu adalah kecepatan mundur, dan Z itu adalah waktu ganti gigi dalam menit. Kemudian produktivitas yaitu menghitung produksi per siklus atau Q kecil, di mana rumusnya yaitu adalah Q sama dengan L dikali H kuadrat dikali A, di mana L itu adalah lebar blade,
H itu adalah tinggi blade dan A itu adalah faktor blade. Kemudian yang terakhir yaitu adalah produktivitas maksimum atau Q besar, di mana Q sama dengan Q dikali N dikali E. N itu adalah jumlah siklus dalam 1 jam, kemudian E itu adalah efisien kerja. Ini adalah proses perataan tanah yang dilakukan oleh bulldozer. Pada perataan tanah kali ini, bulldozer menggunakan roda rantai. Seperti yang kita ketahui, roda rantai itu memiliki daya dorong yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.